adada ni'amillah wa ifdalih, amma ba'd. Yang saya cintai, yang saya muliakan, segenap para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para sesepuh, para tokoh masyarakat, segenap aparat pemerintah, wabil khusus guru kita bersama, Mudirul Ma'had Al-Abrar, Kiai Haji Rashid, mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, menyehatkan jasmani dan ruhani beliau, mempermudah urusan dunia akhirat beliau, Allah perkuat langkahan kaki beliau di dalam berdakwah, mengajar, membimbing kita semua menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang saya cintai, yang saya muliakan, segenap hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda-pemudi umat Nabi Muhammad, khususnya para santri-santri salafi yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saudara-saudara, sebelumnya saya mohon maaf karena terlambat. Saya kemarin malam ceramah di Jampang Suradi, Sukabumi, ada 4 tempat. Terus tadi jam 9 malam itu saya ceramah di Pelabuhan Ratu. Saya ceramah di Pelabuhan Ratu sampai jam 10. Jam 10 baru perjalanan ke sini. Ngebut kita tadi sampai di Baros itu saya jam 1 sampai di Baros, ceramah sebentar baru langsung ke sini. Jadi ya kita bagi-bagi waktu. Dan mohon maaf juga sebelumnya, saya tidak bisa lama, saya dalam keadaan sakit, doakan agar Allah angkat penyakit saya. Amin. Walaupun sedikit, insya Allah bermanfaat. Amin. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk pada malam hari yang mulia ini untuk memuliakan, untuk mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, kita duduk di sini bergembira dengan lahirnya Nabi, berbahagia dengan lahirnya Nabi, bersuka cita dengan lahirnya Nabi Muhammad. Ketahuilah saudara-saudara, yang memerintahkan kita untuk bergembira, yang memerintahkan kita untuk berbahagia, yang memerintahkan kita untuk bersuka cita dengan adanya Nabi Muhammad, yang memerintahkan bukan para ustadz, bukan para kiai, bukan para habaib, bukan a'immatul arba, bukan aslafun shalih, bukan Nabi Muhammad, bukan para sahabat, bukan para nabi, bukan para rasul, bukan para malaikat, tetapi yang memerintahkan kita bergembira, berbahagia, bersuka cita dengan adanya Nabi Muhammad, yang memerintahkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatih fabidzalika falyafrahu." Katakanlah, dengan karunia Allah, dengan anugerah Allah, dan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa anugerah Allah? Apa karunia Allah? Apa rahmat Allah? Dalam kitab-kitab tafsir, para ulama ahli tafsir mengatakan, dalam tafsir Jami'ul Bayan, Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, dalam kitab tafsir Ma'alimut Tanzil, Al-Imam Baghawi, dalam kitab tafsir Madarikut Tanzil, Al-Imam An-Nasafi, dalam kitab tafsir Anwarut Tanzil, Al-Imam Baydawi, dalam kitab tafsir Jami'ul Kabir, Al-Imam Ar-Razi, dalam kitab tafsir Ad-Durrul Manthur, Tafsir bil Ma'thur, Al-Imam As-Suyuti, dijelaskan juga dalam tafsir Jalalain, Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli, dan diteruskan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti, bahwasanya karunia Allah, anugerah Allah, ada yang mengatakan Islam, ada yang mengatakan iman, ada yang mengatakan Al-Quran, ada yang mengatakan ilmu, ada juga yang mengatakan akal. Sedangkan rahmat Allah, sebagaimana dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidak aku utus engkau wahai Muhammad kecuali engkau rahmat bagi seluruh alam semesta. Maka dengan adanya Islam, iman, ilmu, Al-Quran sebagai karunia Allah, dan dengan adanya Nabi Muhammad sebagai rahmat Allah, falyafrahu, hendaklah mereka bergembira, hendaklah saya bergembira, hendaklah kalian bergembira dengan adanya karunia Allah, dengan adanya rahmat Allah yang paling besar, rahmat Allah yang paling agung, rahmat Allah yang paling luhur, rahmat Allah yang paling luas, yaitu Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, jangankan kita umat Nabi Muhammad yang beriman kepada Nabi Muhammad, jangankan kita, dalam riwayat diceritakan bahwasanya Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib, pamannya Nabi Muhammad
suatu waktu pamannya Nabi Sayyidina Abbas bermimpi berjumpa Abu Lahab. Dalam mimpinya Sayyidina Abbas melihat Abu Lahab sedang disiksa dan diazab dalam neraka. Akan tetapi saudara-saudara, setiap hari Senin Allah ringankan azabnya, Allah ringankan siksanya. Dari selah-selah jarinya Abu Lahab keluar air sehingga dia bisa minum dari air tersebut. Nah, kemudian Sayyidina Abbas bertanya, wahai Abu Lahab, kenapa Allah ringankan azabmu? Kenapa Allah ringankan siksamu setiap hari Senin? Apa kata Abu Lahab? Allah ringankan azabku, Allah ringankan siksaku setiap hari Senin karena Muhammad dilahirkan pada hari Senin. Aku punya budak yang bernama Suwaibah. Budakku Suwaibah datang membawa kabar kelahiran Muhammad. Suwaibah berkata, wahai Abu Lahab, telah lahir keponakanmu, seorang pria yang sangat tampan, seorang pria yang sangat menawan, bayi yang sangat tampan, bayi yang sangat menawan. Kemudian aku bergembira, aku senang, aku berbahagia dengan kelahiran Muhammad, sehingga aku memerdekakan Suwaibah karena Suwaibah datang membawa kabar kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, saudara-saudara, itu Abu Lahab yang mati dalam keadaan kafir, tapi Allah ringankan azabnya, Allah ringankan siksanya karena bergembira sesaat dengan lahirnya Nabi Muhammad. Maka bagaimana dengan kita, umat Nabi Muhammad, kalau kita bergembira seumur hidupnya kita dengan lahirnya, dengan maulidnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudara, jikalau peringatan maulid adalah memuliakan kelahiran Nabi, mengagungkan kelahiran Nabi, ketahuilah sebelum kalian duduk di sini memuliakan Nabi, mengagungkan kelahiran Nabi, telah ada satu zat yang lebih dahulu memuliakan kelahiran Nabi Muhammad, yang lebih dahulu mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara, Allah punya cara sendiri untuk memuliakan kelahiran Nabi. Allah punya cara sendiri untuk mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad. Kalau kita umat Nabi Muhammad, cara kita mengagungkan, cara kita memuliakan kelahiran Nabi, duduk di sini berkumpul dengan para ulama, para ustadz, para kiai, para habaib, dibacakan rawi, dibacakan maulid, dibacakan sejarah Nabi Muhammad, kita bersolawat kepada Nabi Muhammad, dibacakan ayat-ayat Al-Quran, kemudian mendengar nasihat dari para ulama. Ini cara kita memuliakan dan mengagungkan maulid Nabi, cara kita memuliakan dan mengagungkan kelahiran Nabi. Tetapi Allah punya cara sendiri untuk memuliakan dan mengagungkan kelahiran kekasihnya, yaitu baginda Nabi besar Muhammad. Bagaimana cara Allah? Saudara-saudara, sebagaimana yang telah kita ketahui, Wulida sallallahu alaihi wasallam yaumul Isnin, 12 min syahr Rabiul Awal, amul fil, wa summiya amu wiladati amul fil, li'anna malikal Habasyah jaa ila Makkah lihajmil Ka'bah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau lahir pada hari Senin, 12 Rabiul Awal, tahun gajah. Dinamakan tahun kelahiran beliau tahun gajah. Kenapa? Li'anna malikal Habasyah, karena Raja Habasyah jaa ilal Makkah, datang ke Makkah, lihadmil Ka'bah, untuk menghancurkan Ka'bah. Wa kana fihi fiyun adim, dan bersama rombongan pasukan Abraha dan bersama rombongan Raja Habasyah itu terdapat gajah-gajah yang besar untuk menghancurkan Ka'bah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim burung ababil yang membawa batu dari neraka Sijil. Satu ekor burung bawa 3 buah batu. Satu batu ditaruh di mulutnya, satu batu di kaki kanannya, satu batu di kaki kirinya. Ketika burung ababil melempar itu batu ke pasukan gajah, jatuh di atas kepala, tembus sampai di kaki. Saudara-saudara, Allah hancur leburkan, Allah hancurkan pasukan gajah. Kenapa? Allah hancurkan di hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kenapa Allah nggak hancurkan sebelum mereka berangkat? Kenapa Allah hancurkan ketika lahirnya Nabi Muhammad? Takriman wa tashrifan wa ta'liman, untuk memuliakan, untuk mengagungkan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, ketika Nabi Muhammad lahir, pada saat lahirnya Nabi Muhammad, pada waktu kelahiran Nabi Muhammad, sumur-sumur yang kering memancarkan airnya. Pohon-pohon, daun-daun yang kering, pohon-pohon yang tidak punya daun, yang tidak punya bunga, pohon-pohon yang kering, tumbuh kembali daunnya, tumbuh kembali bunganya, tumbuh kembali buahnya. Kenapa kok di hari lahirnya Nabi Allah memancarkan sumur yang kering, Allah menumbuhkan daun-daun yang kering? Apakah sebelum Nabi lahir Allah nggak bisa memancarkan air yang kering? Bisa. Apakah sebelum Nabi lahir Allah nggak bisa menumbuhkan daun yang kering? Bisa, saudara-saudara. Sebelum Nabi lahir atau sesudah Nabi lahir. Tapi pertanyaannya,
Kenapa? Kok Allah tumbuhkan daun yang kering? Allah pancarkan air di sumur yang kering. Kenapa? Di hari lahirnya Nabi, pada waktu kelahiran Nabi, takriman wa tasyrifan wa ta'dziman, untuk memuliakan, untuk mengagungkan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, api majusi yang selama ribuan tahun tidak pernah padam, Allah padamkan pada hari kelahiran Nabi Muhammad. Kenapa Allah padamkan di hari lahirnya Nabi? Apakah Allah nggak bisa memadamkan sebelum lahirnya Nabi atau sesudah lahirnya Nabi? Bisa. Tapi kenapa Allah padamkan di hari lahirnya Nabi? Takriman wa tasyrifan wa ta'dziman, untuk memuliakan, mengagungkan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istana-istana Romawi, tiangnya Allah hancurkan, Allah robohkan tiang-tiang istana Romawi pada hari kelahiran Nabi Muhammad. Pertanyaannya sekali lagi, kenapa kok di hari lahirnya Nabi? Untuk memuliakan, untuk mengagungkan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan saudara-saudara, waktu sahar, saatul ijabah, sepertiga malam adalah waktu dikabulkan doa. Kenapa? Karena pada sepertiga malam Allah turun ke langit dunia dan Allah berseru, hal min taibin, hal min mustaghfirin. Ada yang bertobat, aku terima tobatnya. Ada yang mau minta ampun, aku ampuni dosanya. Ada yang mau dikabulkan hajatnya. Ada yang meminta kepadaku, berdoa kepadaku, aku kabulkan hajatnya. Sepertiga malam menjadi waktu dikabulkan doa. Para ulama berkata, kenapa sepertiga malam menjadi saatul ijabah, menjadi waktu dikabulkan doa? Para ulama mengatakan, karena Nabi Muhammad lahir pada waktu sepertiga malam, sehingga Allah memuliakan waktu kelahiran Nabi menjadi waktu yang dikabulkan doa, saudara-saudara. Bahkan hari lahirnya Nabi menjadi hari yang paling mulia, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Khawashi Syarwani ala Tuhfatul Muhtaj. Kitab Khawashi Syarwani adalah hasyiah yang dikarang oleh Imam Asy-Syarwani. Itu merupakan hasyiah daripada kitab Tuhfatul Muhtaj Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Kitab Tuhfatul Muhtaj Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami adalah syarah daripada kitab Minhaj Al-Imam An-Nawawi. Dalam kitab tersebut qala mu'allif, inna afdhalal layali wa lailatul maulidis syarif thumma lailatul qadar thumma lailatul jum'ah. Sesungguhnya malam yang paling utama, malam yang paling mulia, malam yang paling agung di muka bumi Allah adalah malam kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Setelah malam kelahiran Nabi, baru malam Lailatul Qadar. Setelah malam Lailatul Qadar, baru malam Jumat, saudara-saudara. Hari kelahiran Nabi, malam kelahiran Nabi menjadi malam yang paling mulia. Waktu lahirnya Nabi menjadi waktu dikabulkan doa. Segala sesuatu yang berkaitan dengan Nabi Muhammad, sesuatu itu menjadi mulia. Segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi Muhammad, sesuatu itu menjadi mulia. Kita duduk pada pagi hari ini memuliakan Nabi, bukan Nabi Muhammad yang bertambah mulia. Kita mengagungkan Nabi, bukan Nabi Muhammad yang bertambah agung. Kita memuji Nabi Muhammad, bukan Nabi Muhammad yang bertambah terpuji. Kita duduk di sini memuliakan Nabi, kita yang menjadi mulia. Kita mengagungkan Nabi, kita yang menjadi agung. Kita memuji Nabi, kita yang menjadi terpuji. Kenapa? Karena kita bercampur dengan Nabi Muhammad SAW. Saudara-saudara, alam taro jildal haqira mugabbalan bil thaqafi lamma ansara jildal mushafi. Tidak pernahkah kalian melihat kulit-kulit yang tidak berharga, kulit-kulit yang tidak ada harganya, kulit-kulit yang tidak ada nilainya? Kulit tersebut dicium di mulut-mulut ketika kulit itu menjadi sampul daripada ayat suci Al-Quran. Kulit tidak ada harganya, kulit tidak ada nilainya, tapi ketika itu kulit menjadi sampul ayat suci Al-Quran, menyentuhnya harus punya wudhu, harus pakai akhlak, harus pakai adab, ditaruh di tempat yang tinggi. Kenapa? Kulit itu menjadi mulia. Kulit itu menjadi mulia karena bercampur dengan yang mulia, yaitu Al-Quran. Kita kulitnya, Nabi Muhammad adalah Al-Qurannya. Kalau engkau ingin mulia, maka selalu jalin hubungan batin dengan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hidupkan kau punya pondok pesantren dengan Nabi Muhammad. Kau punya rumah tangga, hidupkan dengan Nabi Muhammad. Hidupkan rumah tanggamu, kampungmu dengan ajaran baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab kita
orang-orang zaman sekarang semakin hari semakin jauh dari ajaran Nabi Muhammad. Kita nggak kenal Allah, kita nggak kenal Rasulullah, kita nggak kenal Islam, kita buta Al-Quran, buta iman, nggak kenal ilmu, nggak kenal akhlak, nggak kenal adab, nggak kenal wara, nggak kenal khauf, nggak kenal ikhlas, nggak kenal zuhud, nggak kenal qanaah. Kita semakin hari semakin jauh dari Allah, semakin jauh dari akhirat, semakin jauh dari Rasulullah. Kita lebih mengedepankan urusan-urusan dunia, mengutamakan dunia, emas, intan, permata, uang, berlian, tahta, kekuasaan, wanita. Ini yang kita kedepankan, saudara-saudara. Ini yang kita utamakan. Allah kita belakangi. Kita jauh dari Allah, jauh dari Rasulullah, dan lebih mementingkan urusan-urusan dunia, lebih mementingkan urusan-urusan harta, urusan pangkat, jabatan, tahta, dan kekuasaan, sehingga lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara, tuba liman kana tarbut dunya qabla an tarakta. Sungguh beruntung, sungguh berbahagia orang-orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia yang meninggalkannya. Apa maksudnya meninggalkan dunia? Dunia di sini syai'un bil akhirah. Dunia adalah sesuatu yang tidak ada hubungannya, sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan akhirat. Mencari dunia untuk dunia itu adalah dunia. Mencari dunia untuk akhirat itu adalah akhirat. Maksudnya dunia di sini sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan akhirat. Apapun perkara-perkara, hal-hal, perbuatan-perbuatan, apapun sebab perbuatan apapun, musabab apapun, perkara apapun yang menjauhkan hubunganmu dengan Allah, itu dunia. Yang memutuskan hubunganmu dengan Allah, itu dunia. Maka tinggalkan perbuatan-perbuatan tersebut. Saudara-saudara, kita sore malam sibuk cari uang, pagi siang sore malam sibuk cari harta, tetapi lupa kepada Allah yang memberikan harta tersebut. Makanya Syekh Abdul Qadir Jailani, satu waktu Syekh Abdul Qadir Jailani pergi ke pasar. Syekh Abdul Qadir Jailani berkata, wahai orang-orang pasar, Tuhan kalian berada di bawah kakiku. Kemudian orang-orang pasar mengadu kepada qadhi, mereka mengadu kepada hakim. Hakim memanggil Syekh Abdul Qadir Jailani. Hakim berkata, wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, apakah betul engkau berkata Tuhan orang-orang pasar itu ada di bawah kakimu? Syekh Abdul Qadir Jailani berkata, iya betul, Tuhan mereka ada di bawah kakiku. Kalau kau tidak percaya, kau lihat apa yang ada di bawah kakiku. Ketika dilihat, ternyata di bawah kakinya Syekh Abdul Qadir Jailani ada uang dinar, saudara-saudara. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, ini yang mereka sembah, ini yang mereka pertuhankan. Mereka tidak menyembah Allah, mereka bukan menuhankan Allah, tetapi yang mereka sembah adalah uang. Pagi, siang, sore, malam mereka sibuk untuk mencari uang, sehingga lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di masjid-masjid kalian, di musola-musola kalian, terdengar panggilan Allah, terdengar panggilan sholat, hayya 'alas sholah, hayya 'alas sholah. Melaksanakan kewajiban, tetapi yang di pasar mereka tetap dengan dagangannya, yang berdagang tetap dengan dagangannya, yang punya toko tetap dengan tokonya, yang bekerja tetap dengan pekerjaannya. Kalian lebih rela kehilangan Allah karena harta benda kalian daripada kehilangan harta benda karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian lebih rela kehilangan pangkat dan jabatan, atau kalian lebih rela kehilangan Allah karena pangkat dan jabatan daripada kehilangan pangkat dan jabatan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian tinggalkan Tuhan kalian, kalian tinggalkan Allah kalian demi kepentingan-kepentingan dan urusan-urusan perut kalian. Saudara-saudara, barang siapa orang yang lebih mementingkan urusan-urusan perut sehingga lupa kepada Allah, maka orang tersebut di sisi Allah nilainya sama dengan sesuatu yang keluar dari perutnya, saudara. Oleh karenanya, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketahuilah, dunia semakin kalian kejar, itu dunia akan semakin lari. Dunia gak bakal kalian dapatkan. Semakin kalian kejar, dunia semakin lari. Saya tanya semua yang ada di sini, kalian bisa mengejar bayangan kalian? Bayangan bisa dikejar? Kalian gak bisa mengejar bayangan kalian. Dunia bagaikan bayangan, gak bisa kalian kejar. Mana bisa kita mengejar bayangan kita? Dan coba tinggalkan, gak usah dikejar bayangan yang mengikuti kita berjalan kemana-mana. Seperti itulah dunia. Semakin kau kejar, dunia tidak akan kau dapatkan. Karena Allah telah bersumpah, Allah telah berjanji, Allah telah berkata. Apa kata Allah? Ya dunia, ukhdumi man khadamani. Wahai dunia, layanilah orang-orang yang melayaniku. Wahai dunia, berbaktilah
kepada orang-orang yang berbakti kepadaku. Wahai dunia, kejarlah orang-orang yang mengejarku. Sebaliknya, kalau ada orang yang melayanimu, ada orang yang berbakti kepadamu, ada orang yang mengejarmu, sehingga lupa kepada aku, sehingga lalai dari kewajiban-kewajibannya kepadaku, maka bikin hidup mereka susah, bikin hidup mereka kacau, bikin hidup mereka menderita. Saudara-saudara, budak-budak dunia, pelayan-pelayan dunia, walaupun mereka kaya raya, rumah mereka mewah, suami ganteng, istri cantik, anak-anak pintar dalam urusan dunia, tapi kalau mereka melayani dunia, mereka diperbudak oleh dunia, diperbudak oleh syahwat, diperbudak oleh hawa nafsu. Hidup mereka susah, saudara-saudara. Hidup mereka kacau, hidup mereka hancur, hidup mereka menderita. Tinggalkan dunia, tinggalkan perkara-perkara yang memutuskan hubunganmu dengan Allah. Sebelum apa? Sebelum dunia yang meninggalkanmu. Apa maksudnya dunia meninggalkanmu? Sebelum kita semua mati, saudara-saudara. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu man 'alaiha fan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Segala sesuatu yang bernyawa pasti akan mati. Kullu man 'alaiha fan. Segala sesuatu yang ada di atas bumi pasti hancur, pasti binasa. Kullu syai'in khaliqun illa wajhah. Segala sesuatu zat apapun, wujud apapun, bentuk apapun akan musnah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang tua mati, yang muda mati, yang kaya mati, yang miskin mati, yang sehat mati, yang sakit mati. Saudara-saudara, syarat mati tidak harus tua, syarat mati tidak harus sakit. Coba lihat di tengah-tengah kalian, berapa banyak orang yang masih muda tapi mereka mati. Berapa banyak orang yang nggak sakit, sehat, tiba-tiba mereka mati. Tidak cukupkah itu menjadi pelajaran bahwasanya kematian datang tanpa pemberitahuan? Maka beribadahlah engkau seakan-akan engkau akan mati besok. Jangan pernah menunda-nunda untuk berbuat baik. Jangan pernah menunda-nunda kebaikan. Sebab besok bukan waktu milik kalian yang telah lalu. Waktu-waktu, hari-hari, jam-jam, menit-menit, detik-detik, setiap waktu yang berlalu dari hidup kita itu bukanlah milik kita. Waktu yang akan datang juga bukan milik kita. Kita menunda-nunda untuk berbuat baik. Mau sholat, entar aja besok. Mau ngaji, entar aja besok. Mau mutolaah, entar aja besok. Mau murojaah, entar aja besok. Mau tobat, entar aja besok. Mau berbuat taat, entar aja besok. Sekarang mabuk aja dulu, santai-santai aja dulu, narkoba aja dulu, judi aja dulu, buka aurat aja dulu. Besok baru pakai jilbab, besok baru pakai hijab. Sekarang buka aurat aja dulu, sekarang santai-santai aja dulu, besok baru taklim, besok baru belajar. Sekarang mabuk-mabuk aja dulu, besok dulu berbuat maksiat dulu, besok baru taubat. Besok bukan waktu milik kalian, besok bukan waktu milik kita. Sekarang adalah waktu milik kita. Jangankan besok, 5 menit ke depan, 1 detik ke depan, tidak ada yang tahu. Karena itu bukanlah milik kita. Oleh karenanya, kembali kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat kepada Allah, kembali kepada milah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Milah Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Milah itu juga adalah milah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada ajaran Nabi Muhammad. Didik putra putri kalian dengan pendidikan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan biarkan putra putri kalian buta daripada ajaran Nabi Muhammad, buta daripada Al-Quran, buta daripada ilmu-ilmu agama. Ya, wahai bapak, wahai ibu-ibu, wahai para orang tua, tidak ada anak yang bisa menyelamatkan kalian kelak di akhirat. Tidak ada anak yang bakal mengirimkan doa kepada kalian, yang bakal menjadi tabungan bagi kalian, yang bakal menjadi penolong bagi kalian. Tidak ada anak kecuali anak yang soleh dan soleha, anak yang mengerti ilmu agama. Anak-anak kalian nggak bakal mengerti agama kalau tidak pernah menuntut ilmunya Allah, ilmunya Rasulullah, ilmu agama. Anak-anak kalian buta Al-Quran, buta Islam, buta iman, nggak kenal Allah, nggak kenal Rasulullah. Kenapa? Karena kalian sebagai orang tua lalai, tidak pernah mendidik anak-anak kalian dengan pendidikan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalian memberi makan jasmani anak-anak kalian, memberi makan badan anak-anak kalian, tapi kalian lupa memberi makan jiwa, memberi makan hati, memberi makan ruh anak-anak kalian. Apa makanan jiwa? Apa makanan hati? Makanan hati adalah ilmu. Hati 3 hari nggak kena ilmu, hati itu menjadi mati.
Maka tanyakan kepada diri kita sebagai orang tua telah berapa lama kita menjadi sebab hati anak-anak kita mati. Oleh karenanya, bapak-bapak, ibu-ibu, didik anak-anak kalian dengan pendidikan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan seluruh anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, menjadi anak-anak yang alim dan alimah, menjadi anak-anak yang abid dan abidah. Khususnya anak-anak kita yang belajar di pondok pesantren Salafi ini, mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan ilmu yang barakah. Amin amin rabbal alamin. Terakhir, sebelum saya tutup, saudara-saudara, ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataba amama an-nas yaum an-nahr. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayu yaumin hada? Qalu yaumun haram. Faqala ayu baladin hada? Qalu baladun haram. Faqala ayu syahrin hada? Qalu syahrun haram. Faqala inna dima'akum wa amwalakum alaikum haram kaharam yaumin wa fi baladikum hada wa fi syahrikum hada. Rasulullah SAW ketika haji wada, ketika haji yang terakhir, Rasulullah berkhutbah di hadapan manusia. Apa kata Rasulullah? Beliau berkhutbah pada 10 Dzulhijjah. Beliau berkhutbah pada hari Nahr atau kita kenal dengan Idul Adha. Beliau mengatakan, ayu yaumin hada? Hari apa ini? Para sahabat menjawab, yaumun haram. Ini adalah hari haram ya Rasulullah. Ayu baladin hada? Tanah apa ini? Para sahabat menjawab, baladun haram. Ini tanah adalah tanah haram. Ayu syahrin hada? Bulan apa ini? Para sahabat menjawab, syahrun haram. Ini adalah bulan haram. Bulan haram ada 4, 3 berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. 1 apa Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Rajab. 1 apa Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kemudian Rajab, Muharram, ada 4 bulan haram. Nah, Rasulullah SAW bulan Dzulhijjah. Maka ketika Rasulullah bertanya, ayu syahrin hada? Bulan apa ini? Sahabat menjawab, syahrun haram. Kemudian Rasulullah berkata, inna dima'akum, sesungguhnya darah-darah kalian, wa amwalakum, dan harta benda kalian, wa a'radakum, dan kehormatan kalian, haram atas sesama kalian, sebagaimana haramnya hari ini, sebagaimana haramnya tanah ini, dan sebagaimana haramnya bulan ini. Nah, saudara-saudara, dalam Islam, haramnya dalam Islam mengambil hak orang lain, merampas hak orang lain, hukumnya haram. Bahkan dalam hadis yang lain, Rasulullah bersabda, man akhadha shibran minal ardi, man akhadha minal ardi shibran bi ghairi haqqihi khusifa yaumal qiyamah ila sab'il ardin. Kata Rasulullah, barang siapa yang mengambil sejengkal tanah yang bukan miliknya, yang bukan haknya, dia ambil sejengkal tanah itu, kelak di akhirat akan Allah tenggelamkan itu orang sampai ke bumi ke-7, saudara. Rasulullah bersabda, manik tato'a shibran minal ardi zulma. Siapa orang yang mengambil sejengkal tanah dengan cara yang zalim, dengan cara yang curang, dengan cara yang tidak adil, tawwaqahullah iyyahu yaumal qiyamah min sab'il ardin, akan Allah kalungkan nanti pada hari kiamat, Allah kalungkan di lehernya 7 lapis bumi, Allah kalungkan di lehernya, saudara. Itu mengambil sejengkal daripada tanah orang lain, mengambil sejengkal tanah yang bukan miliknya. Nah, beberapa minggu yang lalu, saudara-saudara kita, masyarakat Melayu Rempang, masyarakat yang berada di Kepulauan Rempang, Kepri Batam, tanah mereka, rumah mereka ingin diambil, saudara. Rumah mereka ingin diambil, mereka ingin dipindahkan dari kampung halaman mereka. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi telah saya sampaikan larangan, telah saya sampaikan haramnya mengambil hak yang bukan miliknya. Masyarakat kita di Kepulauan Rempang
ingin menjaga hak mereka. Mereka ingin menjaga hak mereka sehingga mereka demo. Kemudian banyak daripada mereka yang ditangkap. Kenapa? Karena mereka mempertahankan haknya. Karena mereka mempertahankan rumahnya, mempertahankan tanah nenek moyang mereka yang telah ditinggali selama ratusan tahun, yang ingin dirampas dengan mengatasnamakan negara. Mengatasnamakan negara, tetapi mengambil hak rakyat. Mengatasnamakan negara, tetapi ingin mengambil hak rakyat, menyusahkan rakyat, menzalimi rakyat dengan mengatasnamakan. Ini bukan negara, saudara-saudara. Sebab negara tidak akan pernah bisa dipisahkan dengan rakyatnya. Betul? Tanya coba masyarakat ada di sini. Tanah masyarakat yang ada di Rempang ingin dirampas, ingin diambil. Ini perbuatan adil apa tidak? Jawab yang keras, adil apa tidak? Adil apa tidak? Jahat apa bukan? Jahat apa bukan? Zalim apa tidak? Zalim apa tidak? Biadab apa tidak? Saya tanya, ketidakadilan lawan apa biarkan? Lawan apa biarkan? Kezaliman lawan apa biarkan? Lawan apa biarkan? Saudara-saudara, ini perbuatan jahat, betul? Harusnya pemerintah, pejabat itu mengayomi mengayomi masyarakat, melayani masyarakat. Jangan malah menzalimi rakyat, betul? Jangan malah berbuat tidak adil kepada rakyat dengan mengatasnamakan negara. Woi, jangan mentang-mentang kalian punya pangkat, punya jabatan, punya senjata, punya kekuasaan, terus semena-mena kepada rakyat susah, semena-mena kepada masyarakat kecil. Ingat, kalau berada di barisan paling depan membela bangsa dan rakyat Indonesia, saudara-saudara. Saya tanya santri-santri, siap bela rakyat? Siap bela masyarakat? Siap bela bangsa? Siap lawan kezaliman? Siap lawan ketidakadilan? Allahu Akbar. Saya tanya santri sekali lagi, hukum mengambil hak yang bukan miliknya apa? Apa hukumnya? Alasannya kelak di akhirat akan Allah apakan? Neraka, buruk. Akan Allah Akan Allah kalungkan. Allah kalungkan di lehernya 7 lapis, Bu. Allah tenggelamkan itu orang yang suka mengambil hak orang lain sampai bumi ketuh. Jangan mengatasnamakan negara, tapi bikin susah rakyat, betul? Jangan mengatasnamakan negara, tetapi mengambil hak rakyat, betul? Ini negara bukan milik kakek moyang kalian. Negara bukan milik presiden. Negara bukan milik Panglima TNI. Negara bukan milik pejabat manapun. Negara bukan milik partai politik manapun. Negara bukan milik PDI. Negara bukan milik Demokrat. Negara bukan milik Gerindra. Negara bukan milik Nasdem. Negara bukan miliknya PKB. Negara bukan miliknya PKS. Negara bukan miliknya P3. Negara bukan milik partai manapun. Negara bukan milik pejabat manapun, bukan milik presiden, bukan milik pemerintah, tetapi negara adalah milik kita, bangsa dan masyarakat Indonesia. Saudara-saudara. Makanya jangan semena-mena sama rakyat. Kalian pejabat RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, presiden, butuh sama rakyat kalau ada maunya doang, saudara-saudara. Betul. Ini lihat besok nih sebentar lagi, tahun 2024, tahun pemilu. Itu pejabat-pejabat yang nggak pernah masuk kampung. Mak Banteng langsung pakai jilbab, saudara. Yang kemarin biasanya buka aurat, mendadak pakai jilbab. Pejabat-pejabat yang nggak pernah besi tiba-tiba pakai mendadak santri. Masuk ke pesantren, keluar masuk masjid, betul? Pencitraan. Butuh kalian sama rakyat, kalau ada maunya kalian butuh. Kalian datang memberikan janji-janji palsu kepada rakyat. Saya berjanji memakmurkan rakyat. Saya berjanji mensejahterakan rakyat. Tetapi setelah janji yang makmur bukan rakyat,
yang sejahtera bukan rakyat yang makmur, perusahaan-perusahaan asing, investor-investor asing. Kita pribumi Indonesia menjadi budak di negara kita sendiri. Putus sama rakyat kalau ada maunya doang. Biar jadi lupa sama rakyat, diambil haknya rakyat, dikorupsi harta rakyat. Saya tanya, seragam mereka dari siapa? Rakyat. Dari siapa? Rakyat. Mobil dinas mereka dari siapa? Rakyat. Gaji mereka dari siapa? Rakyat. Dari keringat rakyat, betul. Dari air mata rakyat, dari darah rakyat. Kalian harusnya melayani Rakyat. tugas pejabat, tugas aparat, tugas pemerintah adalah melayani rakyat, melayani negara. Masa melayani kita rakyat Indonesia. Jangan semena-mena mentang-mentang punya jabatan, punya tahta, punya kekuasaan, terus kalian berbuat semena-mena kepada rakyat. Jangan. Kami para santri tidak akan pernah tinggal diam. Kami yang akan berada di barisan paling depan, rela hancur, rela binasa demi bangsa, rakyat dan negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karenanya, saudara-saudara, kekuatan Indonesia ada pada kalian, wahai para santri-santri. Banyak para pejabat-pejabat bisa dibeli, banyak ustadz, kiai, habib bisa dibeli. Dengan uang mereka bisa dibeli, dengan uang mereka memutarbalikkan dalil. Tetapi mereka lupa di tanah Indonesia, apalagi tanah Banten, masih bisa dibeli, walaupun dengan uang, walaupun dengan pangkat, walaupun dengan jabatan. Kami para santri salaf tidak akan pernah bisa kalian beli sampai datangnya hari kiamat. Saya tanya, santri salafi bisa dibeli nggak? Enggak. Bisa disogok nggak? Enggak. Bisa dibayar nggak? Tidak. Itulah yang mereka takutkan dari kita para santri-santri salaf. Oleh karenanya santri salafi harus istiqomah di dalam berdakwah dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, memperjuangkan agama Islam dan memperjuangkan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Mudah-mudahan guru kita Kiai Rasyid, Allah panjangkan umur beliau dalam membimbing santri-santri salaf di sini. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nas'aluka khairal as'alah. Amin. Wa khairat du'a wa khairan najah. Amin. Wa khairal amal wa khairal hayat wa khairal mamat. Amin. Wa thabbitna wa dhakkir mawadana. Amin. Wa hadid imana. Amin. Wa anta maulana. Amin. Wa ansur al-dhamil kafirin. Amin. Wa dhalimin. Amin. Wal kadhibin wa surna min sultanil jairin. Amin. Wa umara dhalimin. Wa ila khairan nasirin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.